Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan Gema pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60, saya mengajak kita bersama-sama merenungkannya di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Kami percaya ketika kami membuka kebenaran firman Tuhan, sebetulnya Engkau telah menemukan kami terlebih dahulu. Oleh karena itu kami memohon Allah Roh Kudus yang tinggal beserta dengan kami, untuk memberikan kami hikmat untuk mengerti apa yang Engkau hendak singkapkan. Dan melalui kuasa-Nya, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku akan kebenarannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Saya akan membacakan terlebih dulu di dalam ayat yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-56. Silakan kita dapat menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada dua respons dari seseorang atau mereka, para pemuka agama di anggota-anggota Mahkamah Agama, yang dinyatakan di dalam ayat 51 disebutkan oleh Stefanus pada saat itu, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi kita tahu bahwa melalui ayat ini, mereka ini adalah orang-orang yang selalu menentang Roh Kudus. Akibatnya apa? Seorang yang menentang Roh Kudus ketika menjumpai kebenaran, maka mereka akan merasa terusik, mereka merasa gelisah dan tertusuk hati mereka. Dan sikap ini menunjukkan suatu sikap ketidakmenerimaan akan teguran dari firman Tuhan yang disediakan kepada mereka. Tetapi berbeda dengan respons daripada Stefanus yang pada saat itu sebetulnya berada di dalam situasi yang sangat genting. Dia hendak dibunuh, dia diancam, hendak dimatikan. Tetapi seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia memegang teguh akan kebenaran itu, maka di sini kita bisa menyimak bagaimana sikapnya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus bisa menatap langit dengan penuh kedamaian. Dia memandang akan Tuhan, melihat kemuliaannya, dan Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Hal itu menunjukkan bahwa Stefanus menjumpai Tuhan Yesus yang sedang mengeksersis kuasanya sebagai raja. Dan ketika Stefanus tahu bahwa rajanya telah memandang akan dia dengan wajah yang saya percaya, penuh dengan rasa kepuasan atas kebenaran yang telah diberitakannya, Stefanus merasakan yang namanya damai sejahtera. Kita melihat perbandingan respons yang lain di dalam ayat yang ke-57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu akan dia. Mereka menyeret dia keluar kota, melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus pada saat itu ya. Kemudian sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus kemudian berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil ia berlutut, ia berseru dengan suara yang nyaring, Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah kemudian Stefanus. Maka saudara, melalui perbandingan dua sikap ini juga menunjukkan kita akan satu hal. Mereka yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memiliki aksi yang sama. Mereka berseru-seru, mereka berteriak, tetapi untuk apa tujuannya? Untuk kemudian menyerang, untuk membunuh, menyerbu akan Stefanus. Tetapi seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika serangan itu menerima mereka, ia pun juga kemudian berseru kepada Tuhan dengan suara yang keras. Tetapi dia melakukannya bukan untuk menyerbu, tetapi dengan berlutut
ia ada di hadapan Tuhan dan menyerahkan akan nyawanya. Dan di dalam perkataan itu, ia bukan bermaksud untuk mematikan orangnya. Bahkan, ia meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus sendiri lakukan, memohon akan pengampunan bagi musuh-musuh yang mengkhianati kebenaran itu. Maka saudaraku, apa yang mau menjadi respons kita hari ini? Ketika kebenaran disampaikan, maukah kita kemudian dengan terbuka menerima, mengizinkan kebenaran itu dikoreksi dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan lembut kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan merenda kebenarannya menjadi suatu karya yang indah di dalam kehidupan kita. Kedua, apakah yang mau kita gunakan dengan seluruh keberadaan kita, dengan suara kita, dengan kedua tangan kita, dengan langkah kaki kita, dengan lutut kaki kita? Kita bisa melakukan tindakan yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Seorang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran menjadi andalan kehidupannya. Mereka adalah orang yang memiliki anugerah untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaannya, dan menyandarkan kehidupannya dengan tenang. Meskipun dunia bergoncang, meskipun dunia kemudian berusaha untuk menghalang-halangi dan mematikannya. Apakah yang menjadi andalan Anda? Maukah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena janji-Mu yang setia, maka Engkau telah mengutus kepada kami, yaitu seorang penolong yang lain yang kami kenal, yaitu Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan kuasanya yang kami percaya senantiasa menyertai dan menopang perjalanan kehidupan kami, boleh menjadi sebuah pengakuan kami, keberserahan kami, agar hidup kami terus boleh kami gantungkan kepada Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami langkah demi langkah. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun berbagai badai, cobaan, dan mungkin orang-orang di sekitar kami yang berusaha untuk menyerang kami dan membuat kami merasa tidak aman, ada Roh Kudus yang kepadanya menolong kami untuk memandang, mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan. Dan di sanalah kami percaya ada Sang Raja yang hidup, yang bekerja, yang terus menopang kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.